Tepuk diferensiasi, proses, konten, produk, lingkungan belajar. Yeay! Kami dari kelompok diferensiasi lingkungan belajar. Saya Anggita Pucilestari. Saya Novianti Puspitasari. Saya Terima Pangestuningsih. Dan saya Singgana Harjikaningsih. Pembelajaran diferensiasi merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Terdapat 4 aspek dalam pembelajaran diferensiasi, yaitu diferensiasi proses, produk, konten, dan juga diferensiasi lingkungan belajar. Pada video ini, kami akan membahas lebih lanjut mengenai apa itu diferensiasi lingkungan belajar. Lingkungan belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar peserta didik yang dapat mendukung atau mempengaruhi proses pembelajaran. Lingkungan belajar yang dimaksud dapat meliputi susunan kelas secara personal, secara sosial maupun secara fisik yang disesuaikan dengan kesiapan belajar peserta didik, minat, serta karakteristik peserta didik agar mereka memiliki motivasi belajar yang tinggi. Selanjutnya adalah prinsip diferensiasi lingkungan belajar. Dalam melakukan diferensiasi lingkungan belajar itu harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya dari segi kesiapan peserta didik, minat, profil belajar, agar mereka itu tetap termotivasi dalam belajar. Kemudian lingkungan belajar harus fleksibel, artinya lingkungan belajar tidak boleh kaku dan mudah beradaptasi dengan kebutuhan peserta didik. Lalu lingkungan belajar harus mendukung interaksi sosial yang positif dan inklusif. Lingkungan belajar harus memberikan rasa aman dan nyaman bagi peserta didik untuk berkembang. Dan lingkungan belajar harus menyediakan berbagai akses dan sumber belajar yang sesuai dengan keberagaman peserta didik. Selanjutnya adalah implementasi diferensiasi lingkungan belajar. Dalam implementasinya, lingkungan belajar dibuat fleksibel agar dapat memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik. Berikut merupakan contoh implementasi diferensiasi lingkungan belajar berdasarkan kemampuan belajar peserta didik. Di dalam kelas dibuat 3 sentra atau 3 kelompok, jadi peserta didik dikelompokkan berdasarkan kemampuan belajar mereka. Kemudian, contoh berikutnya adalah berdasarkan minat peserta didik. Misalkan dalam pembelajaran bahasa Inggris, peserta didik dikelompokkan, kemudian diberikan fasilitas sentra 1, 2, dan 3. Misalkan sentra 1 adalah untuk mereka yang memiliki minat terhadap teknologi. Kemudian diberikan fasilitas tablet atau komputer. Nah, kemudian pada sentra 2 adalah untuk mereka yang memiliki minat terhadap membaca. Sentra 2 ini dapat dibentuk seperti pojok baca atau perpustakaan mini. Dan yang terakhir adalah sentra yang minat terhadap seni. Pada sentra ini diberikan fasilitas alat-alat untuk kesenian. Selanjutnya adalah contoh diferensiasi lingkungan belajar berdasarkan gaya belajar peserta didik. Misalkan dalam pembelajaran matematika, kelas dibuat menjadi 3 sentra. Sentra pertama itu bagi mereka yang belajar secara kinestetik, disediakan berbagai permainan matematika. Kemudian sentra kedua untuk mereka yang belajar secara visual, disediakan poster, infografis, atau yang lainnya. Selanjutnya adalah sentra ketiga, yaitu sentra auditori, disediakan lagu ataupun suara-suara untuk mereka belajar. Kita melihat ke video sebelumnya, maka dapat kita ketahui bahwa guru dalam video tersebut mendiferensiasikan pembelajaran dengan memfasilitasi lingkungan belajar menjadi 3 kelompok berdasarkan kesiapan belajar. Selain itu, guru juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar di dalam maupun di luar ruangan. Sedangkan pada video kedua, guru mendiferensiasikan lingkungan berdasarkan hobi. Jadi, guru memberikan fasilitas pada kelompok hobi. Bapak Ibu calon guru, sudah mendengar penjelasan tentang diferensiasi lingkungan belajar, prinsip-prinsipnya dan implementasinya. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat diferensiasi lingkungan belajar. Santrok mengatakan bahwa siswa membutuhkan lingkungan positif untuk pembelajaran. Nah, ini merupakan salah satu manfaat dari diferensiasi lingkungan belajar. Manfaat yang kedua yakni menyediakan atau menciptakan juga memelihara suasana kondusif dalam belajar. Yang ketiga, manfaat diferensiasi lingkungan belajar yakni dapat menertibkan peserta didik. Bisa kita lihat foto yang ada di sini ya, Bapak Ibu guru. Di sana terlihat diferensiasi lingkungan belajar yang dimana guru bisa menertibkan peserta didik. Kemudian
Yang keempat, manfaatnya adalah memberikan kenyamanan belajar peserta didik, meningkatkan pembelajaran dan prestasi peserta didik, dan yang terakhir, menerapkan pendekatan belajar kreatif, variatif, dan inovatif. Itulah tadi manfaat dari diferensiasi lingkungan belajar. Tentunya sangat berpengaruh dalam mencapai keberhasilan tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu guru profesional. Sebagai calon guru profesional, kami menyadari betul bahwa diferensiasi lingkungan belajar sangat diperlukan untuk menunjang pembelajaran peserta didik. Oleh karenanya, kami memiliki beberapa rencana untuk diimplementasikan ketika kami nanti menjadi seorang guru. Tentu kami akan mengupayakan segala upaya yang terbaik untuk mendesain lingkungan belajar yang dapat memberikan kesuksesan pembelajaran peserta didik. Di antaranya, pengaturan tempat duduk yang disesuaikan dengan kebutuhan individu untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Misalkan, peserta didik dengan keterbatasan penglihatan ditempatkan di depan agar lebih mudah mengakses materi, sementara yang mudah terdistraksi atau memiliki dinamika sosial tertentu diatur secara strategis untuk meningkatkan fokus. Dengan pendekatan ini, setiap peserta didik dapat belajar secara optimal dalam suasana yang nyaman dan produktif. Yang kedua, formasi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan belajar agar lebih nyaman dan interaktif, seperti yang terlihat pada video. Misalkan, formasi belajar letter U digunakan untuk diskusi kelas, formasi lingkaran untuk keterlibatan setara, dan kelompok berempat untuk kerja tim. Variasi ini membuat pembelajaran lebih dinamis dan tidak monoton. Tentunya disesuaikan dengan kondisi ruangan kelas. Berikutnya, ruang kelas didesain agar nyaman dan mendukung diferensiasi lingkungan belajar, seperti dekorasi yang menarik, penggunaan warna yang menyenangkan, serta pengaturan sudut baca, sudut eksplorasi, dan area diskusi membuat siswa lebih betah di dalam kelas. Dengan suasana yang menyenangkan dan sesuai kebutuhan mereka, pembelajaran menjadi lebih efektif, interaktif, dan bermakna. Serta tentunya membuat peserta didik atau siswa semangat untuk menantikan masa-masa atau momen-momen belajar di sekolah. Selain mendesain pembelajaran di dalam ruang kelas, pembelajaran juga akan kami lakukan di berbagai tempat seperti teras, lapangan, lantai, atau taman untuk menciptakan suasana yang lebih nyaman dan interaktif. Tujuannya adalah menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, meningkatkan fokus, kreativitas, dan keterlibatan mereka. Dengan pendekatan ini, belajar menjadi lebih menyenangkan, bermakna, dan efektif. Dengan menerapkan diferensiasi lingkungan belajar, belajar jadi Menyenangkan, aman. Nyaman, Dan sesuai kebutuhan peserta didik. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dah.